Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran akhlak tasawuf kelas 10 kita akan belajar tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama kita harus tahu apa sih dampak media sosial. Di era milenial saat ini merupakan era yang tidak dapat dipisahkan dari namanya media sosial. Dengan media sosial semua dapat berpartisipasi, berbagi, mengedit dan menambah serta melakukan berbagai hal untuk dikirim di media sosial. Media sosial juga memiliki dampak perilaku sehari-hari, mulai dari narsisme dan lain sebagainya. Tidak jarang media sosial yang tidak terkontrol justru mengundang permusuhan. Jadi ketika kita mudah komen, gampang komen, maka itu akan membawa dampak negatif sendiri pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran penggunaan media sosial yang lebih bijak dan sesuai dengan UU dan fatwa MUI. Penggunaan media sosial yang baik dan bijak tentunya akan membawa keuntungan yang sangat banyak bagi penggunanya. Yang pertama, kita belajar tentang hoak. Apa sih hoak itu? Kita belajar dulu biar bisa menghindari. Hoak berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menipu atau menjebak. KBBI menyebutkan bahwa hoak diartikan sebagai berita bohong atau tidak memiliki sumber. Silverman menyebutkan bahwa merupakan berita yang menyesatkan akan tapi dijual sebagai kebenaran. Nah, susahnya hoak seperti itu. Hoak itu sumber-sumber berita atau informasi-informasi yang dibuat seolah-olah itu menjadi benar. Contohnya kemarin adalah apa? Ketika kita tahu tentang obat corona atau apa? Corona itu buatan Cina, seperti itu kan hoak-hoak yang menyebutkan data-data, akan tapi apa yang menyebutkan data-data sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebohongan. Hoak. Jadi ketika kita berbicara tentang hoak itu sulit membedakannya karena brandingnya itu dibuat seolah-olah sesuatu yang fakta. Oleh sebab itu hoak menjadi suatu berita yang sangat membahayakan karena selain berita tersebut menyesatkan tetapi dibuat seolah-olah berita tersebut adalah fakta, sehingga yang terjadi banyak terkecoh dan dengan berita tersebut. Maka tugas kita sebagai generasi milenial adalah meluruskan berita dan menanggulangi adanya hoak. Jadi tugas kita sebagai generasi muda yang menanggulangi adanya hoak itu tadi dengan apa? Dengan melakukan riset apakah berita itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Soalnya yang sering terkenal kan biasanya orang tua kita atau kakak kita yang sudah sepuh, sudah malas berita baca yang lain, itu gampang terkena hoak. Kemudian cara menghindari hoak. Yang pertama, tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi. Jadi ketika kita dapat kayak hoak, contohnya apa? Paket gratis, paket kuota pelajar atau gimana? Gratis paket dari pemerintah, itu namanya hoak. Seakan-akan memberikan kode alamat Kemendikbud atau apa, padahal itu hoak. Maka tugas kita tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi, cari dulu apakah Kemendikbud itu sedang mengirimkan kuota melalui WA atau bagaimana, itu kan bisa dicari, ditelusuri. Kemudian tidak mudah percaya. Dalam hal ini kita menumbuhkan sikap skeptis atau tidak mudah percaya, kritis terhadap informasi, sehingga ketika kritis itu kita bisa mencari sumber-sumber lain. Kemudian meneliti informasi, kita cari bandingannya, sumber lainnya, apakah sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai maka kemungkinan itu hoax. Yang selanjutnya lebih baik diam dan tidak menyebarkan. Bila setelah meneliti, ketika itu memang kemungkinan benar, kemungkinan membawa manfaat, akan tapi manfaat itu terbatas pada kita sendiri. Tapi
tidak menjadi manfaat bagi orang lain, maka tidak usah disebarkan, lebih baik diam. Atau ketika berita itu bersifatnya benar tapi tidak bermanfaat, maka lebih baik diam kalau tidak menyebarkan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ujaran kebencian. Selain hoax dalam media sosial pasti banyak adanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dengan bentuk atau tujuan untuk memprovokasi atau hinaan atau penghasutan kepada individu maupun kelompok dengan berbagai aspek seperti ras, suku, agama dan sebagainya. Itu bentuk hasutan. Piye carane konflik gitu. Hate speech dalam pandangan hukum dilarang karena dapat menimbulkan konflik, kekerasan prasangka. Jadi ujaran kebencian ini jelas-jelas dilarang. Ada namanya pasal UU ITE, ini juga mengatur tentang ujaran kebencian. Hate speech biasanya disebarkan melalui internet ataupun koran-koran untuk mempertegas atau mempertajam opini. Di Indonesia, hate speech masuk dalam kategori pencemaran nama baik karena dampak dari hate speech ini biasanya korban akan merasa malu karena yang diserang adalah kehormatannya. Jadi fokus hate speech biasanya lebih fokus pada kehormatannya. Penghinaan dikategorikan dalam 6 macam, yaitu menista secara lisan, menista dengan tulisan, menfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah. Jadi tuduhan kemudian adu domba itu juga masuk dalam penghinaan. Dalam Islam, ujaran kebencian dikenal dengan syukhriyah atau sikap merendahkan diri orang lain. Salah satu dalam hal ujaran kebencian tadi. Kemudian bagaimana sih kita menghindarkan dari ujaran kebencian? Yaitu pertama, perlu adanya pendidikan agama dan etika media. Bagaimana kita menanggapi segala hal di dalam media sosial, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah berkomentar secara miring dan sebagainya. Kemudian mengatur medsos, mempelajari etikanya tentang penggunaan media sosial. Kemudian melaporkan apabila ada konten-konten yang berbau ujaran kebencian. Kemudian mendorong korban ujaran kebencian untuk melapor. Biar ada efek jerah bagi orang-orang yang terlalu mudah memberikan ujaran kebencian itu tadi. Kemudian berbicara tentang toleransi atau tegang rasa, proaktif, harus menghormati orang lain. Kemudian koreksi atau menarik perspektif yang salah. Jadi ketika kita sudah terlanjur mengetik, kemudian dipikir-pikir salah juga, dihapus. Kalau salah harus dihapus. Bahkan ujaran-ujaran kebencian itu kalau bisa dihapus. Baik itu ketika di komen kita posting kemudian ada ujaran kebencian, kita hapus saja. Kadang itu sifatnya memprovokasi. Atau ketika kita sudah terlanjur komen, kemudian kita ingat ini masuk ujaran kebencian, kayaknya dihapus. Yes. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Apa sih sebenarnya media sosial, dampak negatifnya, dampak buruknya, hoax, ujaran kebencian itu dampaknya apa? Itu bisa ditanyakan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.